Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Losepa. Di sini kami dari kelompok 1 Biosel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kode genetik kepada teman-teman. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya atas nama Nurdiansa Fitri, perwakilan dari kelompok 1 dengan materi kode genetik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang genetika. Genetika sendiri ini disebut dengan ilmu keturunan, berasal dari bahasa Yunani yaitu genos, yang berarti suku bangsa-bangsa, asal-usul atau asal-muasal suatu kejadian. Genetika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk alih informasi hayati dari generasi ke generasi. Dapat disimpulkan pula bahwa genetika ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat keturunan atau hereditas yang diturunkan atau diwarisi dari anak ke cucu. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wamila Walihulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kode genetik. Jadi kode genetik adalah urutan 3 nukleotida pada mRNA yang menentukan asam amino atau informasi lain, juga disebut kodon. Misalnya kode triple AAA dalam kode DNA untuk asam amino fenilalanin dalam protein. Dengan demikian, AAA dan UUU adalah kodon DNA dan RNA untuk fenilalanin asam amino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Laimu, saya dari kelompok 1 Biosel. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur DNA. Struktur DNA adalah asam deoksiribonukleat atau disingkat DNA, merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang berpilin double helix. Setiap nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula pentosa. Gula pentosa yang mempunyai DNA terdiri dari gula deoksiribosa yang kekurangannya satu molekul oksigen. Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosis dan timin. Nukleotida merupakan ikatan antara basa nitrogen dengan gula pentosa. Menurut Watson dan Crick Susan, DNA adalah satu. Setiap DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang berpilin atau double helix. 2. Setiap nukleotida terletak pada bidang datar yang tegak, lurus seakan-akan membentuk anak tangga, sedangkan fosfat membentuk ibu tangganya. 3. Antara 2 rantai polinukleotida dihubungkan oleh ikatan hidrogen pada masing-masing pasangan basa nitrogennya. Dan 4. Basa purin selalu berkaitan dengan basa pirimidin dengan pasangan yang selalu tetap. Adenin dari kelompok purin selalu berpasangan dengan timin dari kelompok pirimidin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin dari kelompok pirimidin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zawia Makano. Di sini saya dari kelompok 1 Biosel. Saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA.
Replikasi adalah proses duplikasi DNA secara akurat. Genom manusia pada satu sel terdiri sekitar 3 miliar, dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat. Persis, tidak boleh ada yang salah. Replikasi adalah transmisi vertikal dari sel induk ke sel anak supaya informasi genetik yang diturunkan sama dengan sel induk. Replikasi hanya terjadi pada fase S. Pada mamalia, replikasi terjadi sebelum sel membelah dan selesai sebelum fase M. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ada 3 teori yang menyatakan cara duplikasi DNA. Yang pertama, teori konservatif. DNA induk tidak mengalami perubahan apapun. Lalu, urutan basa-basa nitrogennya disalin, sehingga terbentuk 2 rantai DNA yang sama persis. Yang kedua, teori dispersif. DNA induk terpotong-potong. Kemudian, potongan-potongan tersebut merangkai diri menjadi 2 buah DNA baru yang mempunyai urutan basa-basa nitrogen sama persis seperti urutan basa nitrogen semula. Dan yang ketiga, teori semi-konservatif. Pada saat akan mengadakan replikasi kedua, rantai polinukleotida akan memisahkan diri sehingga basa-basa nitrogen tidak berpasangan. Nukleotida bebas mengandung basa nitrogen yang bersesuaian dan menempatkan diri berpasangan dengan basa nitrogen dari kedua rantai DNA induk, sehingga terbentuk 2 buah DNA yang sama persis. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Aksamina Sohali. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA. Jadi fungsi DNA itu yang pertama sebagai penyampaian informasi genetika kepada generasi berikutnya, karena DNA sendiri dia mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua, tempat sintesis protein semua kode jenis asam amino yang terjadi di dalam sel. Yang ketiga, sebagai pengatur seluruh metabolisme sintesis protein yang terjadi di dalam sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Nining Sarputiru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur RNA. Nah, jadi RNA merupakan polinukleotida. Namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA hanya memiliki satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. RNA dibentuk dari DNA di dalam inti sel. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Simas, perwakilan dari kelompok 1 Biosel. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam RNA, yaitu RNA duta atau messenger RNA. Fungsinya membawa informasi DNA dari inti sel ke ribosom. Pesan-pesan ini berupa triplet basa yang ada pada RNA duta yang disebut kodon. Kodon pada RNA duta merupakan komplement dari kodogen, yaitu urutan basa-basa nitrogen pada DNA yang dipakai sebagai pola cetakan. Peristiwa pembentukan RNA duta oleh DNA di dalam inti sel disebut dengan transkripsi. Contohnya, yang pertama, kodogen DNA yaitu ASG, TGG, ATA, dan SST. Yang kedua, kodon triplet basa RNA yaitu UGS, ASS, UAU, dan GGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Imaniar. Saya akan menjelaskan tentang RNA transfer. Ya, RNA transfer atau RNA pemindah berfungsi untuk mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Kodon atau kode genetik. Peran RNA transfer dikenal juga dengan nama translasi atau penerjemah. Urutan basa nitrogen pada RNA transfer disebut antikodon. Bentuk dari RNA transfer seperti daun semanggi dengan 4 ujung penting, yaitu ujung perangkai asam amino yang berfungsi mengikat asam amino. Kemudian ada ujung pengenal kodon yang berupa triplet basa yang disebut antikodon.
Kemudian ada ujung pengenal enzim yang membantu mengikat asam amino. Kemudian ada ujung pengenal ribosom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jacqueline Martitali. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam RNA, yang salah satunya yaitu ribosom RNA. Ribosom RNA fungsinya sebagai tempat pembentukan protein. Ribosom RNA terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil yang berperan dalam mengikat RNA duta, serta subunit besar yang berperan untuk mengikat RNA transfer yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitna Dina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan RNA sebagai sistem protein. Sistem protein merupakan suatu proses yang kompleks termasuk di dalamnya penerjemahan kode-kode pada RNA menjadi polipeptida sintetis. Protein melibatkan RNA, DNA, ribosom, asam amino.